Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah maghrib serta para pendengar yang dirahmati Allah, mari selalu kita awali dengan memuji dan bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Malam ini kita masih diberikan waktu, kesehatan dan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya kehadiran dan keberadaan kita di masjid yang mulia ini akan menambah semangat di dalam kita terus-menerus menjaga waktu, melaksanakan semua perintah dan menjauhi seluruh larangannya. Kemudian selawat dan salam mari selalu kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bulan ini Rabiul Awal menjadi sebuah kegiatan aktivitas tersendiri bagi umat Islam untuk mengingat kembali sejarah kelahiran dan perjuangan beliau di dalam menegakkan agama Allah, syariat Allah. Perjuangan beliau tidak kenal waktu, harta, bahkan nyawa sekalipun. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh paling kurang bagaimana memperbaiki tingkah laku, cara berpikir kita, perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan akhlak yang mulia. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita lihat beberapa hal sebagai penguatan, masih lanjutan dari halaqah pengajian kita yang lalu. Hari ini Bapak Ibu sidang jamaah sekalian perlu penguatan terus menerus spirit hidup dalam mendekatkan diri, baik usaha dan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Dunia semakin mengkhawatirkan, dunia semakin sakit, bumi semakin tua, zaman semakin edan. Kadang orang nggak tahu diri. Berbagai hal juga kita rasakan, bukan saja di tanah air, di tempat Serambi Mekah ini, di Aceh, tapi di dunia-dunia lain juga konflik. Orang harus mengungsi, menyelamatkan diri, perang. Bapak Ibu sekalian, bukankah kita semua ingat dan tidak pernah melupakan ada Allah Khaliq yang mengawasi, ya,
yang memberikan, yang menyelamatkan makhluk di bumi ini. Kita butuh kepada yang Maha Esa, Allah yang Maha Besar. Kadang-kadang kita agak susah, kadang-kadang udara bisa tercemar, ya. Air pun bisa kadang-kadang krisis, ya, habis. Bumi bergoncang, ya. Kita sudah merasakan. Karena semua ini tidak akan terjadi tanpa ketentuan Allah, izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa bisa menahan ketika bumi berguncang, bergoyang? Saya kira nggak bisa. Memang Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, Al-Hadid ayat ke-30. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Apa yang terjadi, sesuatu ujian musibah, baik di bumi dan terhadap dirimu sendiri, kata Allah, itu sudah ditentukan, sudah ada ketentuan di dalam kitab Lauh Mahfuz. Di Allah sudah ada program berapa kali musibah, di mana musibah, kapan terjadi musibah. Cuma kita nggak tahu, karena hal-hal seperti itu adalah mafatihul ghaibi. Kunci kegaiban itu hanya pada Allah. Tak terbayang kita di PD Jaya musibah seperti itu, ya. Tapi itulah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil hikmah. Min qabli an nabra'aha. Bagi Allah itu mudah. Di mana-mana Allah itu tidak susah. Jadi tidak seperti kita harus program dulu. Memang musibah sudah ada. Cuma manusia nggak tahu kapan terjadi. Berapa yang korban? Siapa saja yang meninggal? Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus kuatkan itu sebagai rasa kita sebagai makhluk itu tetap kuat semangat berhubungan hablum minallah. Kenapa Allah menjadikan seperti itu? Likai la ta'su ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Indah sekali Al-Quran menjelaskan, cuma kita tidak mau tahu, ya, dengan Al-Quran. Kenapa Allah sudah memberitahukan musibah itu ada, ya, supaya manusia ini tidak berputus asa ketika Allah memberi ujian itu kepadanya. Dan juga manusia ini jangan lupa diri ketika dia mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kan dalam genggaman Allah. Siapa mau membantah? Gak bisa. Karena itu Al-Quran. Al-Quran sifatnya qat'i. Ayatnya muhkam. Pasti. Ya. Jadi kita harus
advokasi diri, penguatan semangat imani kita. Duduk kita di sini, bergerak kita keluar. Ruh kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yang bertanya, bulan pagi itu saya ke Jakarta, sampai di sana ditanya, kok Aceh ada musibah lagi? Enggak tahu, saya bilang. Ada yang korban, gempa ada pagi, subuh. Tapi berapa orang saya enggak tahu. Rupanya di sana sudah ada televisi, informasi semua di mana-mana. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan gitu. Afa aman ahlul qura. Apakah kamu meyakini kata Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 97, 98. Apakah kamu meyakini bahwa Allah akan memberikan ujian, siksaan ketika kamu sedang tidur malam hari? Malam hari menjelang subuh, 5 menit lagi azan lebih kurang, datang gempa, orang enak tidur karena subuh di rumah dan sebagainya. Tiba-tiba datang gempa. Dan juga Allah menjelaskan, apakah kamu tidak meyakini bahwa Allah akan memberi siksaan ujian kepadamu ketika kamu sedang bermain di pagi hari? Jadi saya kira kebenaran Al-Quran tidak bisa dibantah, tidak terbantahkan. Begitulah Allah menjelaskan. Ya. Dulu tsunami pagi hari, zuha. Di sana malam hari, ya, masih sudah fajar lah menjelang, tapi kan masih tidur orang. Jadi begitulah, Pak Ibu sidang jamaah sekalian. Yang penting bagaimana keyakinan semangat kita tidak pernah goyah, kapanpun dimanapun, bukan dalam keadaan terpaksa kita menghadirkan diri, hati kita beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gempa bumo haya tak lipah tegangan iabah mansa bodohnya ilmiatan li le urang perbuat yang salah, Quran jipah nyanyi dibaca, orang nggak tahu lagi, yang tahu hiburan. Ya. Bagaimana semangat kita ini negeri syariat sudah 14 tahun dideklarasikan sampai hari ini kan masih belum menyenangkan, belum mengembirakan. Oke, jalur gempa, lempeng bergeser, bisa saja ilmu, sains, teknologi, karena ilmu. Tapi kita sebagai umat Islam tidak lepas kendali bahwa sesuatu itu juga karena takdir kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin diingatkan kita, banyak yang lupa. Yang ramai sih dua buah tempat, Jambu Madat, warung kopi, tempat ibadah, didat orang yang ibadah. Jadi saya kira Allah mungkin mengingatkan kita sekalian, ya, jangan lalai, jangan lengah, jangan ghaflah. Hana jita kot Tuhan biazib ngan siklap iraya teka harta gadah
rumah anali kagak pilih lam laur raya. Jadi saya kira Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, kita perkuatkanlah semangat ya, usaha, amal dan doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Air laut melewati batasnya, masuk secara tiba-tiba ke daratan rumah orang. Siapa yang mampu mencegahnya? Gak bisa. Kita mengilaut rumah. Gak bisa kita mengatasinya ketika itu terjadi. Seandainya hujan terus menerus turun, siapa bisa menahannya? Ada banjir, barat, selatan. Demikianlah Allah memberi, mengingatkan bahwa bumi dan langit ini ada yang menguasai dan mengaturnya. Lau kana fihima aliyatun ilallah la fasadata. Sekiranya kata Allah ada dua Tuhan, Tuhan langit, Tuhan bumi, pasti bumi langit cepat hancur. Dakwa-dakwi Tuhan langit, ya. Perang Tuhan bumi dan Tuhan langit. Tapi Allah itu satu, qul huwallahu ahad. Allah itu esa, subhanallah. Karena itu doa kita adalah inti dari ibadah. Ad-doa mahul ibadah, mukhul ibadah. Doa itu otak ibadah. Kita berdoa, ya, taubat, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Beda, jangan de. Kapan saja kita siap kembali kepada Allah. Doa senjata orang beriman, bisa pengubah takdir dan kunci terbukanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Agar doa kita dapat menjadi inti ibadah, maka senjata yang melalui dari paling kurang ada 4 hal yang terus menerus harus kita kuatkan dalam diri kita. Yang pertama, doa yang kita lakukan dalam salat, habis salat, di tempat-tempat yang mustajabah doa, ya. Ini tidak lain adalah untuk memperjelas posisi kita masing-masing. Di mana saya? Siapa saya? Kita sangat terbatas, Bapak Ibu sekalian. Sebagai hamba, kita harus yakini terus menerus dalam diri kita, internalisasi, ya Allah, saya ini makhlukmu sangat lemah, terbatas dalam segala hal, ya Allah. Nah, bisa kita bersaing, ya, dengan Khalik. Kita menempatkan posisi, merendahkan diri, tidak sombong dan takabur. Allahus Samad. Allah tempat kita memohon pertolongan. Untuk terwujud rasa rendah diri, maka selalulah kita tampil sopan, berakhlak, di rumah, di kantor, di pasar, di jalan, ya. Jangan sombong kita. Khusyuk dalam segala hal. Badlu wal khuzu' wa nastaqin. Merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suara yang lembut, tidak fitnah, tidak mencaci, jujur, semua lini pemimpin, ya. Jujur, kalau salah
minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita sudah salah, ternyata kita masih ego, tidak pernah salah. Jangan. Kalau terus menerus salah, sudah banyak, Allah menegur lagi. Allah tidak membiarkan. Kalau sebuah fahisyah terang-terangan kata Rasulullah, maka Allah juga secara terang-terangan terbuka mengazab, memberi ujian pada hamba ini. Ma asaba min hasanatin faminallah, wa ma asaba min sayyatin famin nafsik. Apa saja yang Allah beri yang baik-baik itu dari Allah. Kenapa kita tidak bersyukur? Kenapa kita menafikan? Oh, hebatlah skill ilmu kita. Kalaupun Allah tidak memberikan, kita nggak ada apa-apa. Jangan sombong. Tapi kalau Allah memberikan sesuatu yang tidak baik, itu dari diri kita sendiri. Min nafsi. Kita ambil hikmah. Kita ambil hikmah terhadap tanda-tanda dunia zaman ini. Jangan kita lengah. Kita ajaklah keluarga, anak kita, ya, memperkuat ibadah, memakmurkan masjid, menjauhkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi mungkin setelah kita bangun di sini beberapa saat, apa yang terjadi kita akan nggak tahu, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang tahu? Karena itu mafatihul ghaibi, kunci kegaiban, hanya Allah yang tahu.